Selamat pagi, Bapak Ibu peserta webinar Inspirasi Bisnis Intani dimanapun berada. Salam sehat dan salam pertanian untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita kembali dapat bersama, bertemu diskusi dan belajar bersama tentang inspirasi pertanian melalui ruang virtual webinar Inspirasi Bisnis Intani seri ke-51 dengan judul Pemberdayaan Petani Rempah Budidaya hingga Pasca Panen. Semoga acara ini lancar dan membawa manfaat untuk kemajuan dan kemakmuran petani Indonesia. Mari kita buka acara ini dengan doa. Saya Muslim akan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai tanda dimulainya webinar, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Apresiasi dulu saya kepada Intani ya, yang dimana setiap tayangannya, setiap pertemuan tiap hari Rabu, saya sendiri pribadi adalah yang beruntung mendapatkan rezeki ilmu pengetahuan baru, ya. Mendapatkan orang-orang baru yang sangat inspiratif. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar dimanapun berada, baik yang menyaksikan melalui Zoom maupun melalui channel YouTube Indonesia Review. Pada pagi hari ini 22 Desember 2021. Judul webinar kita hari ini adalah Pemberdayaan Petani Rempah Budidaya hingga Pasca Panen. Telah hadir bersama kita tokoh muda, seorang ibu yang pasti akan memberi inspirasi dan motivasi untuk kita selalu bergerak dalam pertanian dan melahirkan petani-petani tangguh, petani-petani makmur. Bersama kita Asri Saraswati, founder Agradaya. Selamat pagi Mbak Asri. Selamat pagi Bu, Mbak, Pak, semua di sini. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Terima kasih Mbak Asri sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Padahal baru 7 hari yang lalu melahirkan putra kedua ya. Iya. Oke. Seperti biasa, di webinar Inspirasi Bisnis Intani biasanya akan dibuka oleh Bapak Guntur Subagja Mahardika sebagai Ketua Umum Intani, Insan Tani dan Nelayan Indonesia. Namun sambil menunggu kehadiran beliau, kita mulai saja bincang-bincang kita hari ini, yaitu tentang bagaimana kiprah Agradaya dan apa itu Agradaya. Sebuah pemberdayaan pertanian di wilayah Jawa Tengah, ya. Di Yogyakarta tepatnya. Di Yogyakarta tepatnya. Mungkin juga pernah dengar Bukit Menoreh, di seputar Bukit Menoreh juga ada petani-petani rempah binaan dari Agradaya. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu siapa ini Mbak Asri. Mbak Asri ini adalah lahir dan besar di Jakarta, usia 33 tahun, punya putra-putri 2 orang, yang kedua ini baru saja 7 hari yang lalu melahirkan. Beliau adalah lulus dari jurusan Teknik Kimia Universitas Teknologi Malaysia, kemudian suami bernama Andika Mahardika,
Mereka berdua pada tahun 2016 mendirikan Agradaya. Saya tidak akan bercerita banyak tentang ini karena saya ingin kita semua bisa mendengar langsung dari Mbak Asri apa itu Agradaya. Kemudian jadi langsung kita mulai karena Pak Guntur memang masih ada online di channel satu lagi. Mbak Asri, silakan memperkenalkan diri yang lebih dalam. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebenarnya waktu dikabarin diminta buat ngisi seminar, aku minggu-minggu ini tuh lagi tidak lagi tidak on, cuman karena kebetulan ini hari Ibu. Terus juga aku merasa bayi yang saat yang kedua ini lebih santai, jadi bisa aku sambi, masih 7 hari masih banyak tidurnya. Jadi aku memutuskan, oke, aku ngobrol sama suami, oke, nggak masalah gitu. Nah, kalau ditanya tentang tadi kan sempat dibilang aku besar di Jakarta, lahir di Jakarta gitu, tapi memang sekarang sudah di Jogja, kurang lebih udah 7 tahun di sebuah sebenarnya bukan desa banget, tapi juga bukan di perkotaan. Aku tinggal di Jogjanya, dekat dengan perbukitan Menoreh gitu. Nah, sebelum memulai Agradaya itu kami pindah ke sini tahun 2014. Kami tidak berpikir untuk membuat sebuah usaha di bidang agrikultur atau agroforestry gitu, tapi kami mikirnya waktu itu sesederhana potensi apa sih yang ada di desa yang bisa kita develop gitu, yang bisa kita kembangkan gitu. Tapi kita nggak berpikir bisnis awalnya gitu. Kita nggak berpikir mengembangkan sebuah usaha di mana petani-petani bisa berada di dalam rantai pasok kami gitu. Jadi kami nggak berpikir sampai ke situ gitu. Nah, sebelumnya juga, jadi ini banyak sebelumnya. Sebelum mulai cerita juga, background-nya saya sendiri bukan orang yang lahir besar dan tumbuh di desa. Jadi saya kalau dibilang pemberdaya, saya lebih senang menganggap orang-orang petani, orang-orang di desa itu sebagai mitra, sebagai teman gitu. Karena kalau pemberdaya kan levelnya ada yang di atas dan di bawah gitu. Saya ngerasa ini lebih setara gitu. Kadang malah ilmu-ilmu mereka lebih tinggi daripada saya. Kadang saya ngerasa saya ngobrol sama mbah-mbah, kalau di Jawa, di Jogja panggilnya simbah-simbah gitu ya. Ilmunya tuh udah lebih lebih sebenarnya udah lebih high tech, cuman nggak tertulis aja gitu, nggak tertulis, nggak terbukukan, jadi ilmunya yang menghilang gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang coba sebenarnya di awal-awal Agradaya saya ulik dan saya cari tahu scientific base-nya tuh gimana sih, keilmuannya simbah-simbah ini dan efeknya apa sih ke badan dan di teknologi, aplikasi teknologinya seperti apa sih gitu. Nah, itu perjalanan sebelum saya mulai di Agradaya. Aku punya sedikit slide. Boleh di ini Bu, saya boleh diperbolehkan sharing slide. Boleh, silakan. Nadia. Sambil menunggu, saya ingin menyampaikan salam selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di Indonesia, kepada semua ibu-ibu yang hadir dan menonton acara ini ya. Jasa ibu tak akan kuasa kita balas sampai kapanpun. Silakan Mbak. Oke, bentar Bu. Ini udah keluar ya? Sudah. Oke. Jadi Agradaya sendiri sekarang ini tuh kami sedang base-nya berproduksi tanaman rempah, memproduksi tanaman rempah seperti jahe, kunyit, temulawak gitu. Dan kami membuat hasil turunannya. Tapi sebenarnya aku mau cerita sedikit awal-awal tentang bagaimana perjalanan Agradaya. Ini namanya Ibu Ponia. Jadi waktu tahun 2015-an saya bertemu beliau. Waktu itu usia saya masih 25 kali ya, 25-26. Jadi banyak waktu kosong. Saya bertemu beliau di sebuah dusun bernama Pringtali. Beliau ini
adalah petani yang mempunyai lahan di area hutan kemasyarakatan. Jadi kalau di Jogja itu petani-petaninya punya apa ya, punya punya hak untuk menanam di hutan kemasyarakatan, hutan yang sebenarnya milik pemerintah, milik adat gitu, milik milik ya pemerintah dan komunitas gitu. Nah, tanaman yang ditanam adalah tanaman sela. Tanaman sela tuh contohnya jahe, kunyit, temulawak, empon-empon lainnya gitu. Jadi untuk mendapatkan temulawak itu atau kunyit itu bukan hal yang harus dibudidayakan dengan cara sulit, tapi memang kayak kalau cara orang sini tuh ngomongnya kayak tukul dewe, itu kayak numbuh sendiri di mana-mana gitu. Nah, waktu itu saya ketemu beliau dan karena waktu itu juga masih muda jadi kayak sering nginep di rumah paduku. Terus ngobrol, apa sih masalahnya kalau di sana? Oh, ternyata kunyit dan temulawak itu adalah bahan yang setiap tahunnya ketika panen raya itu petani milih nggak manen gitu, nggak dipanenin. Karena, tapi tiap daerah pasti beda-beda ya. Ini kalau kasusnya di Jogja. Eh, kenapa nggak dipanen? Karena harganya murah sekali. Karena itu bahan yang melimpah di daerah gitu, di daerah kami gitu. Nah, Bu Ponia akhirnya waktu itu ya ngapain Mbak kalau kalau dipanen harga sekilonya cuma Rp800 gitu. Padahal di terus saya kebetulan at the same time saya nge-trace, saya cari tahu kalau di pasar gede itu berapa sih harga kunyit itu sebenarnya. Di saat yang sama di pasar gede itu tuh sekitar 8.000 gitu. Jadi punya harga yang punya punya gap harga yang tinggi gitu. Nah, tapi juga rantai pasoknya ternyata panjang sekali gitu. Dari satu petani ke pasar, ke pengepul, kemana itu rantai pasoknya panjang gitu. Nah, di situ saya terpikir sih, oh ternyata ada problem ini, problem yang sebenarnya si petani bisa nanam itu adalah komoditas yang paling baik di sana, tumbuh sendiri, minim perawatan, tapi hasilnya bagus. Tapi memang petani sampai saat itu nggak pernah melibatkan teknologi dan mengolah hasil panennya menjadi barang setengah jadi gitu. Nah, di saat yang bersamaan, suamiku, karena Gradaya ini berdua ya, aku sama suamiku, itu sedang kedapatan order dari salah satu buyer di Belgia. Dia untuk untuk bahan baku pharmaceutical. Dia minta namanya Santorisol. Santorisol, karena kebetulan aku backgroundku teknik kimia, Santorisol adalah bahan aktif yang diambil dari temulawak, diisolasi dari temulawak, itu diambil untuk suplemen biasanya, jadi udah jadi kapsul gitu. Nah, waktu itu dia mintanya atsirinya temulawak gitu. Terus harganya bagus, tapi di satu titik aku ngerasa kok banyak ya yang minta dari luar negeri ini bahan setengah jadi paling enggak si empon-empon tersebut gitu. Nah, sedangkan petani di tempatku itu tuh nggak tahu ini mau diapain, jualnya mentah aja dan harganya minim gitu. Nah, di saat itulah aku sama suamiku, aku mencoba bikin kayak trial dan error. Dapurku aku sulap kecil-kecilan menjadi lab. Jadi aku cari tahu standar-standar yang dipengenin buyer itu seperti apa. Aku produksi skala kecil sebelum direplikasi ke petani. Aku produksi di dapur dulu. Ketika udah sampai ke titik yang dipengenin buyer, aku tes ke lab dulu. Aku pakai labnya UGM waktu itu. Kalau udah selesai aku kirim sampelnya ke buyer. Waktu itu cara pertama aku gitu. Kenapa aku pakai cara seperti itu? Caranya sebenarnya sederhana, cuma ngiris. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau udah sering bermain di herba ngerti ada namanya simplicia. Jadi si pon-pon dijadiin simplicia dulu dengan tingkat kekeringan yang dipengenin buyer. Kita ulang prosesnya berkali-kali sampai dapat satu titik satu titik yang dipengenin tersebut. Terus kalau udah dapet baru direplikasi di petani gitu. Nah,
Hasilnya apa? Ketika kita bikin dan mereplikasi di petani, ternyata untuk mengubah habit yang tadinya panen aja mentah gitu terus dijual, dan membiasakan dan ngajak petani untuk memproduksi, bisa dibilang kan, memproduksi sesuai standar, itu ternyata nggak mudah juga ibu-ibu gitu. Terus yang angkat tangan mungkin langsung sekarang atau nanti ya Bu ya? Nanti aja, Nanti silakan aja. Mbak Oke. Asri dulu aja ya. Ternyata nggak mudah gitu, dan untuk padahal ini cuma pengeringan gitu. Untuk pengeringan, karena aku tahu ini mungkin kan adalah kebiasaan dan kebudayaan kerja ya. Ternyata nggak mudah, tapi pelan-pelan yang generasi muda kan, kalau di kelompok wanita tani kami itu ada yang udah sepuh, ada yang setengah sepuh gitu, ada yang masih muda. Yang muda-muda ini yang punya semangat. Bahkan ketika saya bikin formula, mereka mau ngasih tahu, mau belajar gitu. Mau belajar, oh ternyata kalau formula X ketemu ini sama ini jadinya begini gitu. Mereka yang mau belajar ini. Nah, fokus Agradaya sebenarnya di kelompok tani yang masih muda ini, yang perempuan masih muda dan mau belajar ini. Jadi kita mentransfer ilmu-ilmu tersebut di situ gitu ke ibu-ibu tersebut gitu. Nah, itu maaf ceritanya jadi panjang. Cara local wisdom, jadi memang tidak pakai pupuk kimia. Yang kami lakukan desa, rempah, dan kebudayaan kita pertemukan dengan teknologi. Kami melakukan beberapa campaign